Oke, kita akan membahas mengenai tes warteg. Dalam tes warteg ada 8 kotak yang berisi coretan-coretan kecil. Tugas kita adalah meneruskan coretan tadi menjadi sebuah gambar. Hal yang perlu diperhatikan dalam tes ini: 1. Dalam meneruskan coretan sebuah gambar, coretan lurus seperti ini diteruskan menjadi gambar benda-benda mati, misalnya televisi, radio, komputer, dan lain-lain. Sedangkan untuk coretan lengkung seperti ini dan ini diteruskan menjadi gambar-gambar makhluk hidup, misalnya pohon beringin, ikan koi, burung nuri, dan lain-lain. Ingat, dalam menggambar ini jangan sampai terbalik coretan lurus di gambar makhluk hidup dan coretan garis lengkung menjadi benda mati. Kalau ini sampai terjadi, maka akan mencerminkan kepribadian yang terganggu. Kemudian untuk coretan titik ini bulat hitam kecil, bisa kita buat benda atau makhluk hidup atau benda mati. Kemudian coretan persegi panjang hitam kecil yang ini harus kita buat menjadi gambar benda mati. Dan yang terakhir, garis titik-titik melengkung yang ini, kita bisa membuat gambar benda mati maupun gambar makhluk hidup. Tapi jangan pernah kita sambungkan titik-titiknya, karena akan mencerminkan kepribadian yang emosional. Kedua, yang tidak kalah penting dan perlu diperhatikan adalah jenis kelamin peserta tes warteg ini. Kriteria A, kami sebut kriteria A, itu adalah jika kalian atau Anda seorang laki-laki yang mengikuti tes warteg ini, maka teruskan gambar tersebut atau coretan tersebut menjadi gambar yang maskulin dan berkonotasi positif. Misalnya tas ransel, celana panjang, ayam jago. Jangan meneruskan coretan-coretan tadi menjadi gambar yang berkonotasi negatif, misalnya benda-benda yang berbahaya. Contohnya pisau, senapan, api, dan lain-lain. Misalnya kalau mau menggambar hewan yang buas, misalnya macan, naga, buaya, itu tidak boleh. Kemudian kriteria B, jika kalian seorang wanita, maka teruskan coretan-coretan tersebut menjadi gambar yang feminim dan berkonotasi positif saja ya. Misalnya bunga, boneka, rok, dan lain-lain. Jangan kalian gambar yang berkonotasi negatif, misalnya pakaian renang dan sebagainya. Karena saya seorang laki-laki, maka saya akan menggambar sesuai kriteria A tadi. Oke, untuk menyingkat waktu, tips dan triknya akan kita jelaskan sambil menggambar. Oke, kita langsung saja menggambar. Selama proses menggambar,
Jangan mengotori lembar kertas dan banyak menghapus, karena akan mencerminkan kita menjadi seseorang yang tidak punya rencana atau cenderung ceroboh. Maaf, ini saya menggambar dengan spidol, bukan dengan pensil, supaya apa yang saya gambar terlihat jelas pada kamera video ini. Tapi kalau pas ujian warteg sebenarnya harus pakai kemudian gambarlah sesuatu yang tidak biasa, suatu gambar yang tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang, karena akan mencerminkan sebagai seorang yang kreatif. Tetapi ingat, gambar yang kalian buat harus jelas objek yang kalian gambar. Maksudnya memiliki fungsi dan daya guna yang positif. Jangan gambar abstrak. Tahu nih kalau makhluk hidup ya jelas, ini gambar misalnya burung kakak tua. Ini gambar apa nih? Lebah, seperti itu. Nah, agar gambar kalian bagus, maka disarankan berlatih dulu menggambar sebelum tes ini diselenggarakan. Misalnya kalau mau menggambar benda-benda mati, ya memilih gambar jendela daripada menggambar balok-balok kayu. Seperti itu. Ini kita gambarnya acak aja. Nah, ini kita sudah menggambar 3. Nah, terus ini yang keempat. Kita gambar buah kiwi yang dibelah. Biasanya tangannya seperti ini. Untuk yang ini kita harus gambar benda mati. Nah, ini saya mencoba menggambar celana panjang serta sabuknya sekalian. Nah, kemudian yang ini kita gambar menjadi sebuah lampu bohlam. Nah, agar ilustrasinya dapat atau ceritanya, nah kita bisa menambahkan gambar buku di sini, sehingga lampu tersebut memiliki fungsi. Nah, kemudian gambar yang ini juga diteruskan menjadi benda-benda mati. Nah, ini kita teruskan menjadi gerobak pasir. Nah, ini sedang mengangkut
laser ya. Nah, kemudian kita gambar skopnya juga. Nah, ini udah 7 gambar ya yang kita buat. Nah, ini gambar terakhir. Ada 3 coretan garis lurus. Nah, ini juga diteruskan menjadi gambar benda mati. Nah, kita mencoba membuat gambar jembatan ya, jembatan penghubung. Kurang lebih seperti ini. Nah, agar ilustrasinya dapat, nah kita bisa tambahkan sungai di bawahnya. Nah, seperti ini, aliran sungai. Nah, kemudian kita juga buat daratan di seberangnya. Ini kita kasih ilustrasi atau gambar semak serta gunung. Nah, udah selesai nih. Setelah selesai menggambar, beri nomor kotakan gambar tersebut. Nah, tips pemberian nomor kotak pada gambar dilakukan tadi setelah selesai menggambar di 8 kotak tersebut. Nah, triknya nomor jangan urut. Nah, jangan urut itu maksudnya biasanya kan kita memberi nomor dari kiri atas ke kanan. Nah, itu kita akan beri nomor acak, karena dengan memberi nomor acak dapat mencerminkan kepribadian kita sebagai seorang yang tidak kaku. Tapi ingat, jangan terlalu acak karena akan mencerminkan kepribadian yang kacau. Misalnya boleh seperti ini. Kalian kasih nomor dari kanan atas, dari sini, atau kiri bawah. Nah, saya milih dari sini aja, kanan atas. Nah, saya juga mulai boleh dari sini 5-nya atau sini. Saya milih dari sini. 5, 6, 7, 8. Nah, terakhir beri keterangan gambar mana yang disukai, mudah, dan sulit. Tetapi sebelumnya dari nomor-nomor ini kita beri keterangan gambar apakah itu. Nomor 1 itu lampu. Kemudian 2 jembatan. 3 ini sebentar biar ilustrasinya dapat, kita kasih hitam-hitam, arsiran hitam biar ini tampak seperti tawon. Tawon atau lebah nomor 3. Kemudian nomor 4 burung kakak tua. Kemudian 5 paus. 6 buah kiwi. 7 celana panjang dan sabuk. 8 terakhir gerobak pasir dan sekop. Oke, sekarang kita pilih mana yang gambar yang disuka, gambar yang mudah digambar, dan gambar yang sulit digambar. Ini ada
tips untuk memilih gambar tersebut. Pertama, untuk gambar yang disukai, pilihlah dari gambar yang memang terbaik dari gambar yang kalian buat. Kriterianya adalah berkonotasi positif dan tidak abstrak. Nah, di sini saya memilih hewan lebah atau tawon. Karena dia hewan yang memiliki bersosialisasi tinggi dan memiliki fungsi atau daya guna menghasilkan madu. Jadi ada manfaatnya. Kemudian untuk gambar yang mudah digambar, pilihlah gambar yang memang kalian mudah menggambarnya. Tetapi ingat, jangan pilih gambar yang terlalu sederhana sekali dalam menggambar, karena akan mencerminkan kepribadian yang suka pilih-pilih pekerjaan yang gampang saja. Untuk gambar yang sulit digambar, pilihlah gambar yang memang kalian sulit menggambarnya. Tetapi jangan pilih gambar yang terlalu rumit atau sulit, dan akhirnya gambar itu jelek. Karena dikhawatirkan jika gambarnya jelek, akan mencerminkan kepribadian yang tidak dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan sempurna atau baik. Sekian pembahasan psikotes warteg ini. Salam sukses.